Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edufit. Kali ini kita akan membahas lagi soal CPNS ya. Kita persiapan untuk CPNS yang akan datang. Untuk kali ini kita khusus membahas materi tentang peluang. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Ada banyak soal yang akan kita bahas, jadi jangan sampai luput dari satu pun ya. Apabila nanti ada soal yang modelnya mirip seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar ya. Baik, langsung saja kita bahas nomor satu. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita bahas, silahkan teman-teman coba terlebih dahulu ya, dicoba dikerjakan, kemudian nanti hasilnya dicocokkan dengan pembahasan ini. Yuk, silahkan dicoba dulu ya. Baik, kalau sudah kita bahas, dari kota A ke kota B dilayani oleh 3 bus. Dan dari kota B ke kota C dilayani oleh 4 bus. Agung berangkat dari kota A ke kota C melalui B. Kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan yang dapat ditempuh oleh Agung adalah titik-titik. Untuk soal seperti ini caranya sangat mudah ya. Kita misalkan saja Agung itu berangkat dari kota apa? A, kemudian ke B dan menuju ke C. Gitu kan? Dari A ke B dilayani oleh 3 bus ya. Dari A ke B ini ada 3 bus. 1, 2, 3. Di sini ada 3 bus. Kemudian dari kota B ke kota C ada 4 bus. Ya, berarti dari B ke C ini ada 4 bus. 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada 4 bus. Kemudian ini kan pas berangkat ya, berangkat dari A sampai C. Kemudian kembali lagi ke A, di sini ada kata kembali lagi ke A juga melalui B. Jadi dari C itu kembali lagi ke A. Misalkan pulangnya ke sana saja ya. Ini perjalanan berangkat ya. Yang ini adalah berangkat, sekarang yang dari C ke A tapi yang pulang. Gitu kan? Dari C ke A tapi juga melalui B. Berarti ini tetap melalui B kemudian baru ke A lagi. Jika saat kembali dari C ke A, ini saat kembali ya, saat pulang ini dari C ke A, ini tidak mau menggunakan bus yang sama. Maka banyak cara perjalanan yang dapat ditempuh oleh Agung adalah, jadi dari C ke B, kalau tadi misalkan ini ada busnya ada 4 ya, misalkan tadi sudah menggunakan bus yang atas ini sendiri kan, berarti karena sudah dipakai pas berangkat, maka pulangnya tidak menggunakan ini. Berarti kemungkinan yang bisa dipilih tinggal berapa? Ya tinggal 3 ini ya. Nah, karena bis yang satu sudah dipakai dari B ke C, berarti milih yang lain ada 3 pilihan, berarti yang bisa kita pakai adalah 3 bus ya. Kemudian begitu juga dari B ke A, misalkan tadi sudah pakai yang pertama ini ya, maka dari 3 bus itu satu sudah dipakai, berarti pilihannya tinggal 2 saja, yaitu di sini 2. Selanjutnya yang ditanyakan adalah banyak cara perjalanan yang dapat ditempuh. Kalau ditanyakan banyak cara, modelnya seperti ini, maka tinggal dikalikan saja ya. Dikalikan 3 kali 4 kali 3 kali 2 ya. 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, 9 kali 8 berarti 72. Oke, jawabannya adalah yang E. Nomor 2, soalnya seperti ini, yuk dicoba dikerjakan dulu ya. Baik, kalau sudah kita bahas, untuk membentuk panitia sebuah acara ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, serta tidak satu pun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Jika panitia terdiri dari 1 orang ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara, maka ada berapa cara susunan panitia tersebut dapat dibentuk? Baik, ini panitianya terdiri dari ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara. Kita misalkan ketua disingkat dengan K, sekretaris disingkat dengan S, bendahara disingkat dengan B. Nah, sekarang banyak pilihannya. Untuk yang posisi ketua itu ada berapa pilihan? Ada 2 orang calon ketua, berarti yang ketua ini ada 2 pilihan. Kemudian yang sekretaris ada 3, berarti sekretaris ini ada 3 pilihan, 3 orang yang bisa dipilih ya. Dan yang bendahara ini ada 2, berarti yang bendahara ini ada 2. Karena di sini ada syarat, tidak satu pun yang dicalonkan pada 2 jabatan yang berbeda. Berarti artinya satu orang ini hanya menempati satu posisi saja. Kalau sudah sebagai ketua ya ketua, tidak boleh merangkap dengan yang lainnya. Maka ini tinggal dikalikan saja, karena yang ditanyakan adalah banyak cara ya, banyak cara susunan panitia.
Berarti tinggal dikalikan, berarti sama dengan 2 kali 3, 6 kali 2 berarti 12 ya. Berarti banyak caranya, ada 12. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 3 ya. Dicoba dulu soalnya seperti ini, dibaca kemudian dicoba dikerjakan. Baik, kalau sudah kita bahas, banyak cara plat mobil dapat dibuat jika setiap plat 4 angka yang berbeda dengan angka pertama tidak boleh 0. Ya, angka itu terdiri dari angka berapa saja? Kita tulis semua ya. Angka itu terdiri dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nggak usah ya, karena ini sudah terwakili dengan 1 dan 0. Nah, ini angka-angka yang disediakan ya. Kemudian akan dibuat plat ya, terdiri dari 4 angka yang berbeda. Jadi nanti di sini ada 4 angka yang berbeda ya. Selanjutnya kita akan mengetahui banyak pilihannya ya. Ini pilihan. Jadi pilihannya ada berapa pilihan disediakan, ini semuanya kan ada 10 angka kan ya, ada 10 angka semuanya dari 0 sampai 9 ini. Angka yang pertama ya, angka yang pertama tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0, berarti di sini nggak boleh 0. Berarti dari 0 sampai 9 ini kita tidak bisa milih angka 0, berarti yang bisa kita pilih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 9 pilihan ya. Jadi ada 9 pilihan. Kita bebas mau milih angka berapa saja, silahkan. Nah, ini kita misalkan aja. Misal yang kita pilih itu misalkan angka berapa? Angka 1 misalkan ya. 1 kita pilih. Ya sudah ya. Boleh kan? Karena yang penting yang depan itu nggak boleh 0. Kalau 0 nggak boleh kan? Berarti kita milih di antara 1 sampai 9 itu satu angka saja, yaitu misalkan angkanya 1. Ini banyak pilihannya, ada 9 pilihan. Kemudian yang kedua, karena di sini ada kata berbeda ya. Nah, di sini angka 1 sudah dipilih. Berarti di sini posisi yang kedua ini tidak boleh menulis angka 1 lagi. Karena harus berbeda. Berarti 1 ini tidak boleh dipilih lagi. Karena 1 sudah tidak bisa dipilih lagi, maka ini tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Sehingga banyak pilihan untuk yang posisi angka kedua ini ada berapa? Kalau 0 boleh kan? Kalau 0 nggak masalah. Karena 0 itu tidak bolehnya pada posisi yang pertama. Jadi banyak pilihan untuk posisi yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 juga ya. Nah, dari 9 angka ini mau dipilih yang mana? Misalkan kita pilih angka 3 ya, misalkan 3 saya pilih di sini 3. Boleh kan? Mau 4 boleh, 5 boleh, sembarang kan, bebas. Misalkan angka 3 sudah dipilih. Kemudian untuk yang posisi ketiga, boleh nggak kita ngambil angka 3 atau 1? Tidak boleh ya, karena tidak boleh berulang. Jadi harus berbeda. Jadi untuk yang ketiga, posisi ketiga itu harus selain angka 1 dan 3. Berarti 1 dan 3-nya sudah tidak bisa dipilih lagi. Berarti tinggal ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada 8. Nah, dari 8 pilihan ini kita mau mengambil angka berapa? Misalkan mengambil angka 4 ya. Jadi 1, 3, 4 sudah tidak bisa dipilih lagi, maka sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Nah, banyak pilihannya atau banyak cara plat mobil dapat dibuat, yaitu tinggal yang pilihan ini kemudian dikalikan saja. Ya, dikalikan. 9 kali 9, 81, kemudian dikali 8 kali 7 itu 56 ya. Maka nilainya sama dengan kita lihat ekornya, 1 kali 6 nilainya 6. Berarti ekornya 6. Baik, jawabannya adalah yang E. Pasti di sini 4536. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyak cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah berapa? Yuk dicoba ya. Oke, kalau sudah kita bahas, di sini ada 7 orang. Kemudian posisinya melingkar. Maka ini pakai permutasi siklis ya, P siklis. Permutasi siklis itu rumusnya adalah n-1 faktorial ya. Jadi permutasi siklis rumusnya ini. Jadi untuk yang posisi melingkar, siklus itu berarti melingkar ya, siklis. Kalau di sini permutasi siklis ya, P siklis dari
N-nya itu 7, berarti jadinya adalah 7 dikurangi 1 faktorial, berarti sama dengan 7 kurangi 1, 6 faktorial. Masih ingat ya, faktorial itu apa? Faktorial itu adalah mengalikan angka dengan adik-adiknya. Jadi di sini adalah 6, kemudian kali adiknya 6 adalah 5, kali adiknya 5, 4, adiknya 4, 3 kali 2 kali 1 ya. Terakhir 1 ya, jangan sampai 0. Dikalikan 0 nanti bubar ya, jadinya semuanya 0. Jadi yang terakhir adalah angka 1. Maka nilainya jadi sama dengan 6 kali 5 adalah 30, kemudian 4 kali 3 12, 12 kali 2 berarti 24 ya di sini 24. 3 kali 24 itu berarti sama dengan 3 kali 4 itu 12, simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 berarti 7. Karena di sini ada 0 berarti 720. Ya, jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 5 ya. Dicoba dulu soalnya seperti ini, dicoba dikerjakan. Kalau sudah kita bahas, ada 7 anak yang terdiri dari 3 putri dan 4 putra. Ada berapa cara posisi duduk apabila mereka duduk pada kursi yang diatur menjadi satu baris dengan anak putri harus berdampingan? Caranya bagaimana coba? Ini ada 3 putri, kan? Kemudian 4 putra. Putri kita misalkan dengan pi ya, pi. Kemudian yang putra adalah pa. Oke. Ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putri harus berdampingan. Kalau putri harus berdampingan itu berarti selalu jadi satu ya. Berarti yang ini dianggap satu ya, karena selalu berdampingan itu dianggap satu. Sehingga banyaknya peserta, jadi ini dianggap satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Jadinya bukan 7 lagi. Sekarang tinggal berapa? Sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Jadi N-nya di sini 5. Jadi N-nya sama dengan 5. Karena di sini diatur menjadi satu baris, maka kalau di sini ada 5 peserta, maka caranya ya, banyak cara ya di sini ya. Banyak cara duduk itu berarti sama dengan 5 faktorial. Kalau N-nya 5 berarti 5 faktorial. Ya. Kemudian yang putri sendiri ini juga kan bisa geser-geser kan? Ya, geser-geser. Karena di sini ada 3 peserta berarti sama halnya dengan 3 faktorial cara. Gitu ya. Yang ini 5 faktorial cara, yang ini 3 faktorial cara. Berarti banyak cara semua ya, banyak cara semua itu berarti sama dengan 3 faktorial ini dikali dengan 5 faktorial. Berarti untuk banyak semua cara adalah tinggal dikalikan 3 faktorial kali 5 faktorial. 3 faktorial itu berarti artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikalikan dengan yang 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nilainya sama dengan yang ini nilainya 6, yang ini 20 ya. 20 ini nilainya 3 kali 2 itu 6. 6 kali 20 berarti 120 ya. 6 kali 120 berarti sama dengan 720. Oke, jawabannya 720. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 6. Keluarga Pak Dani akan berfoto bersama di sebuah studio foto. Pak Dani mempunyai 2 orang anak. Mereka semua akan berfoto berdampingan. Peluang foto Pak Dani dan istri selalu berdampingan adalah, ya, dicoba dulu silahkan. Baik, kalau sudah kita bahas ya. Yang ditanyakan di sini adalah peluang ya. Rumus peluang apa rumusnya? Peluang kejadian A, rumusnya adalah banyaknya kejadian A atau disingkat dengan NA dibagi dengan NS. NS itu adalah ruang sampel atau seluruh kejadian yang mungkin ya. Jadi kita akan mencari kejadian seluruhnya dulu. Yang ditanyakan di sini adalah peluang foto Pak Dani dan istri selalu berdampingan. Sebelum kita mencari yang ditanyakan ini, berarti kita mencari NS-nya dulu ya, atau ruang sampelnya, atau semua cara ya. Semua cara berdampingan atau berjajar ya. Kalau di sini kan tidak ada kata harus selalu ya. Kalau di sini ada kata selalu, karena di sini berdampingan atau berjajar, maka semua cara. Di sini ada 2 orang anak ya. Kemudian Pak Dani dan istri, berarti seluruhnya ada 4.
Maka semua cara, karena di situ ada 4 anggota keluarga, maka sama dengan 4 faktorial cara. Berarti semuanya ada sama dengan 4 faktorial, itu artinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24 ya. Berarti ini sudah ketemu semua cara atau NS-nya. Ini dianggap sebagai NS-nya. Gitu ya, NS-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari NA-nya. NA itu berarti yang ditanyakan. A itu adalah peluang A, kejadian A. Karena di sini kejadiannya adalah Pak Dani dan istri selalu berdampingan ya. Jadi kalau kita buatkan gambarannya seperti ini. Ini ada Pak Dani, kemudian ini ada istrinya ya. Kita singkat dengan I. Pak Dani, kemudian istri, kemudian anaknya ya, anak pertama, kemudian anak kedua. Sehingga dari sini kan jelas ya, untuk semua cara berarti karena di sini ada 4, berarti 4 faktorial cara. Tapi karena di sini selalu berdampingan, Pak Dani dan istri selalu berdampingan, berarti ini dianggap 1 ya. Dianggap 1, berarti tidak 4, tapi ini dianggap 1, ini 1, ini 1. Berarti ada berapa? Ada 3 faktorial cara. Akan tetapi Pak Dani dan istri ini juga bisa bergantian ya. Karena di sini ada 2 anggota, berarti samanya dengan 2 faktorial cara. Nah, banyak cara ya, banyak cara semua yang khususnya selalu berdampingan ini ya. Banyak cara di sini berarti sama dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Berarti nilainya sama dengan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, kemudian kali 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 2 kali 1, 2 kali 3, 6, 6 kali 2 berarti 12 ya. Berarti ini dianggap sebagai NA-nya ya. NA-nya atau yang ditanyakan itu adalah 12. Kemudian NS-nya 24. Sehingga peluangnya, yaitu peluangnya sama dengan 12. Ya kan? 12 dibagi dengan NS-nya. NS-nya adalah 24. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 1/2. Baik, jawabannya adalah yang D ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 7 ya. Soalnya seperti ini, dibaca kemudian dicoba dikerjakan ya. Baik, kalau sudah kita bahas, sebuah kantong berisi 55 kelereng hitam, 60 kelereng putih, dan beberapa kelereng abu-abu. Jika diambil 1 kelereng dari kantong tersebut, nilai kemungkinannya terambil kelereng abu-abu adalah 25/48. Banyaknya kelereng abu-abu dalam karung adalah, karena di sini yang diketahui kemungkinannya itu adalah 25/48, itu adalah kemungkinan terambil abu-abu. Berarti ini samanya dengan peluang ya. Peluang abu-abu kita singkat dengan A saja ya. Peluang abu-abu itu sama dengan 25/48. Kalau kita pakai rumus tadi kan berarti apa? NA dibagi dengan NS. Nilainya sama dengan 25/48. Nah, sekarang kita cari NA. Abu-abunya di sini belum tahu ya. Yang sudah tahu di sini ada 55 itu kelereng hitam. Kemudian 60 ini kelereng putih. Sedangkan yang abu-abu ini masih dikatakan beberapa ya. Beberapa abu-abu berarti belum tahu ya. Kalau misalkan abu-abunya kita misalkan dengan A saja ya. Ya. Berarti di sini banyaknya abu-abu belum tahu, berarti A saja. A. Kemudian dibagi dengan NS. NS itu berarti banyak seluruh kelereng. Berarti ini 55. Ya, berarti pertama 55 yang kelereng hitam, kemudian dijumlahkan dengan yang kelereng putih itu ada 60, kemudian ditambah dengan yang abu-abu. Abu-abu sendiri belum tahu, berarti A ya. Jadi A dibagi dengan ini, nilainya akan sama dengan 25/48. Nah, dari sini karena yang ditanyakan adalah banyaknya kelereng abu-abu, berarti sama halnya kita harus mencari nilai A-nya. Gitu kan? Selanjutnya, untuk yang bagian bawah ini kita sederhanakan, kita jumlahkan dulu ya. Berarti yang atas adalah A tetap, kemudian dibagi dengan 55 ditambah 60. Berarti sama dengan 115. Ditambah dengan A.
nilainya sama dengan 25/48. Kemudian kita bawa ke sini ya. Pecahan sama dengan pecahan berarti berlaku kali silang ya, boleh ya. A kali 48 atau 48 kali A jadinya adalah 48A sama dengan 25 kali 115 ya, 25 kali 115. Kemudian 25 kali A berarti ditambah dengan, karena di sini kata hubungnya tambah ya, tambah dengan 25 kali A atau 25A. Nah, selanjutnya kita pindah ruas ya. Ini yang ada A dengan ada A kita jadikan satu, kita kelompokkan, jadinya adalah 48A. Di sini positif jadinya pindah ruas jadinya negatif, 25A sama dengan 25 kali 115. 48 dikurangi 25 berarti sama dengan 23 ya. 23A sama dengan 25 kali 115. Nah, selanjutnya bisa nggak kita sederhanakan? 23 sama 25 tidak mungkin ya. 23 sama 115 bisa nggak? 115 bagi 23. Ini ekornya 5 ya, berarti 23 kali 5 kita cek. 23 kali 5 nilainya sama dengan 15, 1, 10 tambah 1, 11. Cocok ya, berarti ini artinya 115 itu habis dibagi 23 ya. Jadi yang ini dibagi 23 dapat 1, karena ini bentuknya perkalian ya. Yang ini dibagi 23 dapat 5. Gitu kan? Nah, jadi 1 kali A nilainya adalah A sama dengan 25 kali 5. 25 kali 5 nilainya berapa? Ya, 125. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 8. Nah, untuk yang nomor 8 ini teman-teman kerjakan sendiri ya. Nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada yang masih kesulitan bisa sharing dengan teman-teman yang lain biar nanti saling melengkapi. Baik teman-teman, kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk materi tes CPNS yang akan datang dengan materi yang lainnya. Edu akan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di sini lolos CPNS. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.